Halo Oma Opa, Bapak Ibu, teman-teman lansia semuanya. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati secara online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Apa kabar semuanya? Semoga Oma Opa, Bapak Ibu, teman-teman lansia semuanya dalam keadaan baik, sehat badannya, kuat imannya kepada Tuhan, dan selalu bersemangat menjalani kehidupan setiap hari. Oke? Tema renungan hari ini adalah memikirkan semua yang baik berdasarkan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 8. Salah satu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Penetua Frida Trijayanti. Mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat berjumpa kembali dengan Oma Opa, teman-teman lansia dimanapun secara online melalui acara Sapaan Lansia di YouTube. Biarlah kami dapat dengan sukacita mengikuti acara ini, menyanyi bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. PA Lansia kita pada hari ini memikirkan semua hal yang baik. Oleh karena itu kita mau tanya-tanya dulu nih. Hari ini di sebelah kita ada Budince. Budince mau tanya, pikiran yang baik yang selalu Budince pikirkan itu apa setiap harinya? Yang pasti sih ya, saya pikiran yang baik itu ya selalu berpikir positif, menyenangkan orang. Terutama juga sih selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi saya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan itu kan. Jadi berusaha dengan, walaupun kenyataannya tidak baik, tapi selalu berpikir positif bahwa itu pasti baik. Pada akhirnya itu akan baik bagi saya. Baik juga yang pasti buat semua orang, terutama buat keluarga saya.
biar orang lain bisa melihat keluarga saya, anak, terutama suami saya bisa melihat seorang ibu, seorang istri yang selalu positif, karena positif itu akan menular. Biar gimana pikiran yang positif itu akan membawa dampak yang bagus untuk keluarga. Jadi mereka juga akan jadi semangat gitu, karena kita sebagai ibu dan sebagai istri selalu memberikan semangat dan selalu berpikir positif. Karena saya selalu menjauhkan yang namanya suka mengeluh. Karena mengeluh bagi saya itu menguras energi ya kayaknya. Karena bagi saya mengeluh itu sia-sia gitu. Karena itu sebenarnya kesempatan si iblis sih ya sebenarnya dengan mengeluh. Jadi saya coba melihat satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi kita menghindari hal-hal mengeluh tadi. Mengeluh. Nah, tadi sebenarnya Bu Dince sudah menyebutkan sih, tapi kita mau lebih jelas. Dampak dari selalu berpikir baik itu apa sih? Yang pasti untuk saya sendiri, kesehatan saya. Kesehatan, berpengaruh ya itu? Berpengaruh bagi saya, apalagi saya mempunyai satu penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak stres. Jadi bagi saya sendiri itu adalah untuk kesehatan saya. Dan yang kedua, saya paling tidak bisa di tempat saya berada gitu, di komunitas saya merasakan bahwa kehadiran saya itu membuat mereka tetap ceria. Karena apa yang kita lakukan itu kan bukan kita yang merasakan, tapi orang lain yang merasakan. Karena orang lain, bagi saya bukannya GR ya, karena ketika saya ada dalam satu komunitas, mereka suka bilang gini, nih kalau ada Ibu Dince selalu rame. Jadi itu kalau tidak dengan berpikir positif, hal itu nggak mungkin ada. Sulit dilakukan sangat sulit. Jadi dampaknya luas ya, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan bahkan bagi kesehatan. Dan itu penting bagi kita yang saat ini di umur yang sudah tidak muda lagi ya. Ibu Dince ya mengatakan. Oke, terima kasih buat sharingnya Bu Dince. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah berjumpa dengan Bu Dince dan sekarang kita akan bertanya-tanya dengan Ibu Marta. Masih seputar topik yang sama. Bu Marta mau tanya, hal baik apa yang selalu Bu Marta pikirkan setiap hari? Baik dalam segala macam pekerjaan. Iya, kemudian saya suka ikutin dari kegiatan lansia. Di rumah ikut bantu-bantu lah daripada di rumah diem aja capek gitu ya. Terus apalagi ada lagi? Baik aja semuanya lah untuk kesehatan. Jadi dipikirinnya nggak terlalu mikirin membuat stres lah gitu ya. Iya betul. Jadi kalau lagi ngerasa sakit nggak terlalu dipikirin supaya nggak lemes terus seharian gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa hasilnya ketika Bu Marta selalu berpikir positif? Badan jadi lebih sehat. Badan jadi lebih sehat. Pikiran jadi nggak terlalu mikirin yang enggak lah gitu. Iya, jadi nggak terlalu ruwet ya pikirannya. Oke, kemudian ada lagi? Nggak apa ya? Apa? Pikiran jadi kurang. Jadi lebih lega ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Marta buat sharingnya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bertemu kembali dengan 3 jemaat. Ada Ibu Gina, Ibu Huat, dan Ibu Syugim. Pertanyaannya masih sama, kita akan tanyakan kepada 3 ibu cantik pada hari ini. Kira-kira hal baik apa yang selalu dipikirkan setiap hari? Boleh gantian, Oma? Silakan. Saya mau dipikirin. Ya, saya mah sukanya bisa bersama-sama dengan anak dan mantu. Bisa selalu bersama dengan anak dan mantu, itu yang selalu dipikirkan supaya pikiran kita selalu diselimuti dengan hal yang baik, gitu ya? Iya. Ada lagi, Ibu Gina mungkin? Hal baik apa yang selalu dipikirkan? Hal baik yang saya pikirkan kalau bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau bisa bertemu dengan seperti teman-teman. Di lansia ini. Seperti ibadah lansia, jadi ketemu banyak orang ya, itu yang dipikirkan selalu. Karena saya tidak mempunyai keluarga. Jadi kita menganggap semua di sini seperti keluarga. Jadi hal yang menyenangkan kalau bertemu dengan orang-orang di gereja. Oke. Ibu Syugim boleh.
Saya ya anak-anak kan udah berkeluarga semua. Jadi saya ya sekarang masa tua saya cuma saya menikmati saja masa tua saya. Biar seneng-seneng, happy-happy sama temen. Jalan-jalan kemana aja yang saya mau. Oh, jadi menikmati saya seneng waktu. ya, menikmati hari tua saya. Oke, baik sekali. Mencari kegiatan yang menyenangkan Ya, hati ya. kumpul-kumpul, bisa kumpul-kumpul dengan lansia, dengan bicara ketawa-ketawa, piknik, jalan-jalan. Begitu saya maunya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari yang selalu berpikir baik itu, dampak apa sih yang kita dapatkan? Kalau mikir baik itu dampaknya apa? Saya tambah nggak mikirin saya lansia, jadi saya mikirin saya muda gitu. Mantap sekali. Saya jadi seneng aja gitu ketemu orang gitu. Saya nggak mau mikirin yang susah-susah. Nanti malah penyakit datang segala macam saya. Nggak mau saya lepas dari itu. Mantap. Terima kasih Bu Huat atau Bu Gina, silakan. Kalau saya ya bersama dengan Ratu dan Cucu itu saya tuh suka beda pendapat, jadi saya suka kesel juga gitu. Jadi hal ya baiknya apa? Hal baik yang didapat dari berpikir baik itu apa? Kalau yang baik tuh ya mereka perhatian ke saya. Jadi buat perhatian, lebih perhatian keluarga. Mengenai kesehatan juga Kesehatan. perhatian. Gitu. Berpengaruh ya. Jadi dari respon keluarga, responnya juga menjadi baik dan kesehatan juga menjadi baik, gitu ya. Oke, Bu Gina. Kalau saya karena sering bertemu dengan teman-teman seiman, saudara-saudara seiman, jadi makin ada persekutuan atau apapun rindu untuk datang. Jadi selalu ada keinginan untuk bertemu, kerinduan untuk bertemu bersama ya. Di samping yang khusus yang penting daripada jadi di samping bisa bertemu dengan teman-teman di sini, kita juga bisa beribadah dan memuji Tuhan. Itu hal baik yang dirasakan ya. Jadi semangat. Oh, jadi selalu semangat. Oke, terima kasih buat sharingnya Ibu Gina, Ibu Huat, Ibu Syugim. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih. Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentunya. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu dan setia menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk mengikuti sapaan lansia. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membantu dan memimpin kami sehingga pada hari ini kami bisa mempelajari satu hal yang baik di dalam kehidupan kami. Dan bantu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa disampaikan dengan baik dan benar dan tentunya seturut dengan kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Opa dan Oma yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, Opa dan Oma yang terkasih.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah memikirkan semua yang baik. Memikirkan hal-hal yang baik sudah disebutkan tadi di dalam contohnya, di dalam bacaan kita pada hari ini. Memikirkan semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan masih banyak lagi. Kita mau memikirkan hal-hal yang baik dimulai pada hari ini. Tapi bagaimana caranya kita mau memikirkan hal-hal yang baik? Padahal kalau kita melihat realita kehidupan kita pada hari ini, kehidupan yang kita jalani sehari-hari, kok rasa-rasanya susah ya? Membuat kita untuk selalu berpikir hal yang baik. Kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan. Dan pada akhirnya tantangan-tantangan tersebut membuat kita berpikir hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang rasanya yang kita takutkan akan terjadi. Maka kita memikirkan hal-hal tersebut. Dan pada akhirnya pemikiran atau hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita berpikir jauh ke depan, yang membuat kita takut. Dan tidak jarang memikirkan skenario yang terburuk yang akan terjadi di hari esok atau hari yang ke depan. Tentu beberapa dari kita pernah memikirkan hal tersebut atau melalui hal tersebut. Tapi Oma dan Opa, satu hal yang perlu kita ingat, kita bisa loh menyaring apa yang mau kita pikirkan dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lalui. Banyak hal yang terjadi atas diri kita yang akan kita lalui. Dan karena itu, kita mau diajak untuk menyaring apa yang kita dengar dan apa yang kita pikirkan. Kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, memulai hal-hal yang baik. Kenapa sih kita perlu memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal yang positif di dalam kehidupan kita? Pertama, kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa adalah seseorang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pada akhirnya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan jauh dari Sang Pencipta kita karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena tindakan dan perkataan yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya kita pada akhirnya mau memperbaiki hal tersebut. Kita berusaha melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat Tuhan kita mengutus anaknya, satu-satunya putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Di dalam penebusannya, pada akhirnya kita tidak jauh lagi. Kita memiliki hubungan yang intim kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika hubungan kita baik lagi dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan kita, ada satu hal yang mau kita lakukan, yaitu terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Salah satu yang bisa kita lakukan ialah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, satu hal yang bisa kita lakukan ialah melakukan atau memikirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mampu berpikir hal yang baik, mampu berpikir hal yang benar di hadapan Tuhan. Mampu berpikir hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sama seperti pada bacaan kita kali ini yang tadi kita baca baru saja, yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 di awal kalimat dimulai dengan kata jadi akhirnya.
Yang artinya ayatnya yang ke-8 ini merupakan kesimpulan atau inti dari nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk mengubah dan membangun kebiasaan berpikir mereka ke arah yang lebih positif. Sehingga Paulus memberikan contoh-contoh cara berpikir yang baik itu seperti apa. Dan tadi sudah kita baca dan dijabarkan dengan baik. Mengapa demikian? Paulus menyadari bahwa dengan memiliki kebiasaan positif, memikirkan hal yang positif, hal yang baik, pada akhirnya akan mengarahkan kita kepada kendali akan perbuatan dan perkataan yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Jadi apa yang kita pikirkan, kita memikirkan hal yang baik, pada akhirnya nanti akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik juga. Maka dari itu Paulus melihat bahwa ketika kita mau terjadi perubahan di dalam kehidupan kita, satu hal dasar yang perlu kita lakukan ialah memulai dengan berpikir hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan hal tersebut akan membantu kita melalui atau menjalani perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan mengarah ke hal yang lebih baik. Dan kita mau melihat lebih dalam, manfaat apa sih yang kita dapatkan dari memikirkan hal-hal yang baik selain tadi perkataan dan perbuatan yang baik. Manfaat yang didapatkan dari memikirkan hal-hal yang baik adalah yang kita dapatkan dari video yang tadi kita lihat bersama-sama. Manfaat dari memikirkan hal yang baik, tentu perasaan kita akan lebih lega, perasaan kita akan lebih legowo, pikiran kita menjadi tidak terlalu ruwet lagi, kita tidak sering pusing dengan apa yang akan terjadi ke depan. Dan rasa-rasanya tubuh kita juga akan ikut lebih sehat. Hal tersebut kita dapatkan ketika kita memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal yang baik membantu kita bisa lebih menikmati hari-hari. Kita juga bisa lebih sukacita akan hari yang kita lalui. Kita bisa lebih menikmati waktu bersama orang-orang yang kita kasihi. Tentu masih banyak lagi manfaat yang kita dapatkan ketika kita memikirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada akhirnya kita akan bisa lebih mengucap syukur akan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita lebih menghargai hari kemarin, hari ini, dan hari esok yang akan kita lalui. Dan kita bisa mensyukuri dan menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita di usia senja kita saat ini. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang terkasih, selamat memulai dan memikirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
tanah air kita di negeri ini. Tuhan tempatkan kita, kita jaga sepenuh jiwa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia, tanah air kita di negeri ini. Tuhan tempatkan kita, kita jaga sepenuh jiwa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujudkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari semua bergandeng tangan menjaga bangsa. Bersama-sama kita merawat kepelbagaian, kesatuan kita wujud. Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu bapak, oma opa dan teman-teman lansia yang berulang tahun minggu ini, yaitu tanggal 26 bulan 8 Ibu Sri Mulyati atau Yeti Max, tanggal 27 bulan 8 Ibu Tan Benyo, tanggal 28 bulan 8 Ibu Nunik, tanggal 30 bulan 8 Ibu Lau Sun Ing, tanggal 30 bulan 8 Ibu Liane. Kami atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun. Sehat selalu dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya ada warta kegiatan Komisi Lansia GKI Kebonjati. Kegiatan rutin, kegiatan PA Lansia Hybrid diadakan sebulan 2 kali, yaitu setiap Kamis kedua dan keempat pada pukul 10 on-site di gereja dan live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Sapaan Lansia setiap Kamis kelima pada pukul 10 online di kanal YouTube GKI Kebonjati. Bulan Juni, Agustus, November 2023 dan Februari 2024. PA Lansia Hybrid. Kegiatan PA Lansia Hybrid dalam nuansa bulan keluarga
akan diadakan pada tanggal 14 September 2023 pada pukul 10 dengan tema firman Tuhan adalah memberi taharap kembali dari Ulangan 3 ayat 23-29 dan akan dilayani oleh Pendeta Agnes Lukardi. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan teman-teman lansia untuk hadir secara onsite di GKI Kebonjati. Kegiatan PA ini disiarkan secara live streaming di kanal YouTube GKI Kebonjati. Pelayanan pemeriksaan kesehatan Lab Mini Lansia Bonti. Pelayanan pemeriksaan kesehatan lansia setelah acara PA Lansia Hybrid bertempat di ruang kebersamaan Gedung Barat. Jadwal pemeriksaan sebagai berikut: Kamis kedua, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol. Dikenakan biaya Rp35.000 per orang untuk penggantian strip pemeriksaan. Kamis keempat, pemeriksaan tekanan darah atau tensi gratis. Majalah dinding lansia. Majalah dinding lansia akan diaktifkan kembali. Kami mengajak Oma, Opa, Ibu, Bapak, teman-teman lansia untuk berpartisipasi dan berkontribusi, mengirimkan karya dan kreasinya. Bisa berupa puisi, kesaksian, gambar, hasil kerajinan tangan, dan lain-lain untuk ditampilkan di majalah dinding lansia. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Iin Marlianti dengan nomor handphone yang tertera dan Ibu Yeni Karuh dengan nomor handphone yang tertera. Oma, Opa, Bapak, Ibu, teman-teman lansia semuanya, kekuatan pikiran ternyata sangat dahsyat. Pikiran akan memengaruhi segala potensi yang ada. Apa yang dipikirkan orang akan memengaruhi apa yang akan dilakukan. Pikiran positif memengaruhi segala potensi yang ada. Berpikir positif mengarahkan pada tindakan yang positif. Maka mari kita selalu memikirkan semua yang baik. Demikian sapaan lansia hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam acara sapaan lansia hari ini. Kiranya semua firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami semua menjadi berkat bagi kami yang menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindunginya, memberkati sepanjang kehidupannya, dan semakin menguatkan iman percaya kepada Tuhan sepanjang kehidupannya. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, dan kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.